Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Beneran Pulungan dari Akuntansi Perpajakan 5A. Untuk minggu kedua ini saya akan membuat video tentang akuntansi sektor publik, tentang akuntansi pendapatan dan piutang. Yang pertama adalah struktur organisasi pemerintah daerah. PPKD, pejabat pengelola keuangan daerah, itu adalah entitas pelaporan. SKPD, Satuan Kerja Perangkat Daerah, itu adalah entitas akuntansi. Dalam satu kabupaten atau kota, ini hanya ada satu entitas pelaporan, PPKD, sedangkan dalam satu kabupaten atau kota, ini terdiri dari beberapa SKPD. Hubungan antara PPKD dan SKPD itu adalah home office and branch office, atau kantor pusat dan kantor cabang. Kantor pusatnya hanya ada satu, yaitu PPKD, dan kantor cabangnya itu ada banyak di setiap SKPD. Pelaporan eksternal, dalam rangka pelaporan eksternal, maka dilakukan pelaporan penggabungan untuk setiap SKPD. SKPD dikonsolidasikan menjadi satu laporan pemerintah. Tugas PPKD yang pertama adalah menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelola APBD. Yang kedua, melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah. Yang ketiga, menyusun laporan keuangan yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Yang keempat, menyusun rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD. Yang kelima, melaksanakan fungsi bendahara umum daerah. Yang keenam atau yang terakhir, melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala daerah. Untuk kontrol pencatatan antara PPKD dan SKPD, yang pertama, jika di PPKD nama akun yang ada di sistem akuntansinya adalah RK SKPD, sementara di pembukuan SKPD ada namanya akun RK PPKD. Dari sisi PPKD, akun RK SKPD akan berada dalam kelompok aset, yaitu setara dengan investasi. Sementara dari sisi SKPD, akun RK PPKD akan berada dalam kelompok ekuitas atau modal. Berikutnya adalah beda pendapatan LRA dan LO. LRA, kas masuk yang tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah. Sedangkan LO, hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. LRA menyajikan pendapatan dan belanja yang berbasis kas, sedangkan LO menyajikan pendapatan dan beban yang berbasis akrual. Berikutnya adalah prinsip akuntansi pendapatan daerah LRA dan LO. Pendapatan LRA diakui pada saat telah disetor ke rekening kas umum daerah, koreksi atas pendapatan yang sifatnya tidak berulang, atau non-recurring, atau pendapatan tahunan berjalan, dicatat sebagai pengurang pendapatan. Yang ketiga, pengembalian yang sifatnya normal dan berulang atas penerimaan pendapatan periode berjalan atau sebelum dicatat sebagai pengurang pendapatan. Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netonya. Pendapatan LO diakui saat timbulnya hak atas pendapatan LO, pendapatan yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan, pendapatan yang diperoleh sebagai imbalan atas suatu pelayanan yang telah diselesaikan diberikan berdasarkan perundang-undangan, pendapatan direalisasikan untuk mengakui pendapatan LO berupa hak yang telah diterima oleh pemerintah tanpa didahului adanya penagihan. Yang berikutnya adalah kode akun. LRA menggunakan kode 4567, 4 sebagai pendapatan LRA, 5 belanja, 6 transfer, 7 pembiayaan. LO menggunakan kode akun 8 dan 9, 8 sebagai pendapatan LO, 9 sebagai beban. Berikut adalah pencatatan pendapatan yang diterima SKPD saat penerimaan. Yang pertama ada LO. Jurnalnya adalah penerimaan pada pendapatan LO. LRA, jurnalnya adalah sebagai perubahan SAL pada pendapatan LRA. Berikutnya adalah akuntansi piutang. Akuntansi piutang adalah hak tagih pemerintah kepada pihak lain yang belum diterima pembayarannya. Hak tagih bisa berasal dari kewenangan Pemda, misalnya untuk memungut pajak daerah, retribusi daerah, atau hak tagih karena memberikan pinjaman kepada pihak lain.
Ada dua jenis piutang, yaitu piutang pendapatan dan piutang lainnya. Contoh untuk piutang pendapatan adalah piutang atas pendapatan pemerintah yang berupa piutang pajak, piutang retribusi, piutang hasil kekayaan daerah, piutang transfer pemerintah pusat. Piutang lainnya yang termasuk adalah bagian lancar tagihan jangka panjang. Berikut adalah pengakuan piutang. Yang pertama, telah diterbitkan surat ketetapan. Yang kedua, telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan. Untuk pencatatannya adalah piutang pada pendapatan LO. Berikutnya adalah penyajian. Disajikan sebagai aset lancar di neraca sebesar nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan. Yang kedua, disajikan dalam aset lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi di atas 12 bulan berikutnya. Yang ketiga, aset lancar diungkapkan pula pada catatan atas laporan keuangan. Contohnya adalah pada tanggal 1 Desember 2015, Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah menerbitkan surat ketetapan pajak daerah bagi wajib pajak sebesar 60 juta. Maka akan dicatat sebagai piutang pajak pada pendapatan pajak daerah sebesar 60 juta. Hanya itu saja yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Jika ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.